Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan sebelumnya, saya Dr. Muda Ika Diana Parastuta yang berjaga hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Dobo, Oke, Bapak Dobo. Bapak Dobo usianya berapa tahun, Pak? 32. Oke, baik Bapak Dobo, 32 tahun. Baik Bapak Dobo, sesuai dengan yang dikatakan oleh supervisor saya, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada telinga, hidung, dan juga leher Bapak. Nanti pada pemeriksaan ini saya akan melakukan mungkin penekanan dan juga membuat Bapak merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Sambil Bapak mempersiapkan diri, saya akan mencuci tangan dan juga menggunakan alat ini. Baik, saya di sini sudah mempergunakan alat pelindung diri berupa handscoon, jaslap, dan juga masker. Yang pertama kita lakukan adalah memposisikan pasien di mana kita duduk berhadapan-hadapan dengan kaki saling bersisian di antara pasien, di mana lutut sebelah kiri bertemu dengan lutut sebelah kiri. Terus selanjutnya yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien, di mana pemeriksaan ini membutuhkan alat yang pertama adalah lampu kepala dan yang kedua adalah memerlukan otoskop. Baik, sekarang saya akan melakukan pemasangan lampu kepala terlebih dahulu. Baik, sekarang lampu kepala sudah terpasang, lalu kemudian kita menghidupkan lampu kepala dan kita memfokuskan lampu kepala dengan jarak kurang lebih 30 cm. Kita lihat apakah lampu kepala sudah fokus dengan diameter kurang lebih 3-5 cm. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan pada telinga kiri pasien, di mana pertama kita periksa dulu telinga bagian luar. Kita lihat apakah adanya luka, adanya bekas luka, ataupun adanya kemerahan, adanya bengkak, ataupun adanya perdarahan. Kita lihat juga di depan apakah adanya lubang pada depan lubang telinga, atau disebut juga dengan sinus preauricula. Lalu kita juga memeriksa pada bagian belakang telinga atau pada bagian tulang mastoid, apakah adanya luka, bekas luka, adanya kemerahan, bengkak, ataupun adanya pus. Lalu inilah kita lakukan palpasi, apakah pasien ada merasa nyeri, kita tekan pada bagian luar cuping telinga. Ada nyeri, Pak? Enggak. Lalu kita tekan juga pada bagian tagusnya. Ada nyeri, Pak? Enggak. Lalu kita tekan juga pada bagian mastoid, apakah ada nyeri? Nyeri, Pak? Enggak. Baik, selanjutnya adalah setelah kita melakukan pemeriksaan pada telinga luar, kita lakukan pemeriksaan dengan pada lubang telinga. Kita lihat apakah adanya keluar cairan, keluar pus, ataupun keluar darah dari dalam lubang telinga. Kita bisa juga lakukan dengan melakukan penarikan dengan mempergunakan dua tangan, di mana tangan yang pertama untuk menarik pada bagian luar telinga dan satunya untuk menarik keluar lubang telinga. Lalu kita berikan sentaran. Kita lihat apakah adanya sumbatan atau adanya sekret yang menutupi jalan telinga. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya cairan, darah, ataupun adanya sekret dan juga adanya kotoran yang menutupi telinga. Selanjutnya kita mempergunakan otoskop untuk mengevaluasi dari membran timpani dari pasien, di mana memegang otoskop dengan cara memegang pensil dan jari kelingking untuk fiksasi. Selanjutnya kita mempergunakan otoskop untuk melihat dari membran timpani, apakah membran timpaninya adanya kelainan, intak atau tidak. Lalu kita lihat apakah adanya robekan, adanya bajing, adanya kemerahan ataupun adanya bengkak dan juga keluarnya sekret. Dan kalau misalnya dia membran timpaninya intak, kita lihat cone of light-nya. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya kelainan pada membran timpaninya normal dan cone of light-nya bisa terlihat itu ke arah jam 7, jadi normal, tidak ada kelainan pada telinga sebelah kiri pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga sebelah kanan pasien, di mana kita juga pertama kita harus melakukan pemeriksaan pada telinga luar. Kita lihat pada cuping telinga apakah adanya kemerahan, luka, bekas luka, ataupun ada perdarahan. Kita lihat juga di depan telinga apakah adanya lubang atau sinus preauricula, dan kita lihat juga pada bagian belakang telinga pada tulang mastoid apakah adanya kemerahan, bekas luka, bengkak, ataupun adanya pus. Ini kita palpasi, kita berikan penekanan sedikit pada cuping telinga. Apakah ada nyeri, Pak? Enggak. Kita tekan juga pada bagian tragus. Ada nyeri, Pak? Enggak. Dan kita juga tekan pada bagian mastoid. Ada nyeri, Pak? Enggak. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita evaluasi pada liang telinga. Apakah di liang telinga itu ada keluar cairan, keluar darah, ada keluar nanah, ataupun adanya keluar sekret. Dan pada pasien ini tidak ditemukan adanya kelainan pada telinga bagian sisi luar. Lalu selanjutnya adalah kita melihat
liang telinga, di mana kita bisa melakukan penarikan dengan jari telunjuk dan juga tangan satunya. Dan pendengaran kita lihat apakah adanya sekret, adanya banyaknya kotoran dalam liang telinga. Jika adanya, kita harus melakukan pembersihan terlebih dahulu. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya kelainan dan juga kotoran pada liang telinga. Selanjutnya adalah kita evaluasi dari membran timpani pasien, di mana sama kita mempergunakan otoskop dan juga mempergunakan tangan kanan, dengan satu tangan adalah untuk membuka liang telinganya dan dari kelingkingnya untuk memfiksasi pada bagian pipi agar lebih mudah. Dan kita lihat pada membran timpaninya apakah sama, apakah intak, apakah ada kemerahan, ada bulging, adanya keluar cairan ataupun adanya robek. Dan kita juga lihat cone of light-nya. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya kelainan pada liang telinga dan juga membran timpani. Dan kita lihat cone of light-nya itu menunjuk ke arah jam 5. Jadi cone of light-nya normal dan tidak ada kelainan pada telinga sebelah kanan pasien. Baik, pemeriksaan telinga sudah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan pada hidung. Sama seperti sebelumnya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita dan juga pasien, dan juga posisi yang tepat, di mana kita duduk bersisian dengan pasien. Lalu selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah lampu kepala yang sudah kita atur pencahayaan dan jaraknya sudah fokus. Lalu kemudian kita pergunakan juga adalah spekulum hidung, dan juga di sini kita mempergunakan spatula untuk mengetuk nanti pada bagian gigi pasien. Yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa kita melakukan pemeriksaan dari generalis hidung secara dari luar. Yang pertama kita lihat apakah adanya luka, adanya benjolan, adanya massa ataupun adanya deformitas dari hidung pasien. Dan juga kita melihat lubang hidung pasien baik kanan ataupun kiri, apakah adanya keluar cairan ataupun sekret, dan juga ataupun adanya keluar darah. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetokan pada bagian hidung. Kita lihat apakah adanya malformasi, adanya nyeri, adanya bengkak ataupun adanya fraktur pada tulang hidung. Kalau ada nyeri bilang Pak ya, ada nyeri Pak? Enggak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian sinus pasien, di mana kita akan melakukan pengetokan untuk melihat apakah ada nyeri atau tidak. Pada pertama pada sinus frontalis, ada nyeri Pak? Enggak. Selanjutnya yang kedua pada sinus maxillaris, nyeri Pak? Enggak. Lalu kita juga melakukan pengetokan pada gigi pada atas pasien untuk melihat apakah ada nyeri tidak. Pak, coba I. Nyeri Pak? Enggak. Oke, baik. Jika tidak, kita lanjutkan dengan pemeriksaan lubang hidung, rumah hidungnya, yang kita mempergunakan spekulum hidung, di mana posisi memegang spekulum hidung seperti ini dengan mempergunakan tangan yang tidak dominan, dan jari telunjuknya adalah untuk memfiksasi supaya tidak. Lalu kita membuka, pertama kita masukkan spekulum hidung dengan tertutup dan kita membuka di dalam. Lalu kita melihat apakah adanya kelainan dari lubang hidung pasien, rongga hidung pasien, adanya kelainan pada septum nasi pasien, apakah ada deviasi atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah adanya massa, adanya kotoran yang terlalu banyak, adanya darah ataupun adanya sekret. Lalu kita lihat juga pada konka inferior dan juga konka media apakah ada kelainan atau tidak. Lalu minta pasien untuk sedikit mendongak untuk mengecek di palu tumula. Pak, minta tolong untuk mendongak. Tidak untuk palu tumula, sambil pasien mengatakan huruf I. Kayak bilang I gitu Pak. I. Sekali lagi Pak, I. I. Sekali lagi I. I. Oke, baik. Dilihat adanya tanda palatumula positif, di mana adanya bayangan yang menandakan bahwa tidak adanya kelainan pada palatumula pasien dan juga rongga hidung sebelah kanan pasien. Sekarang kita melakukan pemeriksaan rongga hidung sebelah kiri. Dan pada saat kita mencabut spekulum hidung, harus diperhatikan kita harus menutupnya hanya setengah saja dan lalu mengeluarkannya agar tidak melukai dari mukosa hidung pasien dan juga tidak mencabut bulu hidung pasien. Selanjutnya jika sudah dikeluarkan, kita pindahkan ke lubang hidung sebelah kiri, di mana pertama kita masukkan secara tertutup lalu buka di dalam. Yang sama kita lihat juga apakah adanya kelainan dari lubang hidung pasien, apakah adanya pelebaran dari mukosa, adanya deviasi dari septum, apakah adanya massa, adanya sekret, adanya darah, ataupun adanya kotoran yang terlalu banyak. Dan kita juga lihat apakah adanya kelainan pada konka inferior dan juga konka media. Dan juga kita minta pasien untuk sedikit mendongak, Pak minta tolong. Oke, lalu selanjutnya minta pasien untuk mengatakan huruf I. Pak bilang I Pak. I. Lagi sekali Pak. I. Sekali lagi I. I. Oke, baik, kita bisa lihat bahwa adanya bayangan, di mana itu adalah fenomena palatumula positif, di mana tidak adanya kelainan dari palatumula pasien dan juga tidak ada kelainan dari
lubang hidung dan juga rongga hidung pasien bagian depan. Hanya kita keluarkan dengan hati-hati, di mana menutup setengah baru mengeluarkan secara perlahan spekulum hidungnya. Baik, dari hasil pemeriksaan hidung tidak ditemukan adanya kelainan pada hidung Bapak, jadi hidung Bapak saat ini dalam batas normal Pak ya. Pemeriksaan hidung sudah selesai. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan leher, di mana pemeriksaan ini yang pertama kita lakukan adalah mengatur posisi antara pemeriksa dan pasien, di mana pemeriksa berada di belakang pasien, di mana pasien duduk serelaks mungkin, dan kemudian pemeriksa sudah menggunakan alat pelindung diri berupa handscoon. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien untuk menilai apakah adanya bengkak ataupun nyeri pada kelenjar getah bening dari pasien. Di mana pemeriksaan ini dimulai dari pemeriksaan sebelah kiri, di mana kita meminta pada pasien jika nantinya ada nyeri ataupun kita menemukan bengkak pada kelenjar getah bening pasien. Bapak minta tolong tolek ke sebelah kanan dulu Pak. Oke, pertama kita akan mulai pemeriksaan dari depan telinga atau periauricula, lalu ke arah belakang telinga atau post auricular, lalu kemudian kita pada bagian tonsil, lalu kita ke bagian submandibular, dan di depan dagu atau submental, lalu kita turun ke arah anterior cervical, di depan sternocleidomastoid, lalu ke belakang posterior cervical, dan kita pada supraclavicular. Baik, di sebelah kiri kelenjar getah beningnya tidak ada kelainan. Selanjutnya Bapak bisa minta tolong tolak ke sebelah kiri. Pertama sama kita lakukan pemeriksaan pada periauricula, lalu ke belakang telinga atau post auricular, lalu ke tonsil, lalu ke arah depan ke submandibular, lalu ke submental, lalu ke anterior cervical, lalu ke posterior cervical, dan yang terakhir adalah supraclavicular. Baik, tidak ditemukan adanya pembengkakan ataupun rasa nyeri pada saat melakukan penekanan. Berarti dalam pemeriksaan ini pemeriksaan lehernya dalam batas normal. Pemeriksaan leher selesai. Bapak Dubo, dari hasil pemeriksaan pada telinga, pada hidung dan leher Bapak tidak ditemukan adanya kelainan. Pada telinga Bapak tadi tidak ditemukan adanya kelainan, pada telinga bagian luar Bapak tidak ditemukan adanya kotoran yang terlalu banyak, dan juga membran timpani Bapak tidak ada masalah. Pada hidung Bapak juga tidak adanya kelainan, baik pada bagian luar, pada nyeri ketok sinus juga tidak ditemukan, dan lubang hidung Bapak juga tidak ada masalah. Lalu pada pemeriksaan leher Bapak, kelenjar getah bening Bapak tidak adanya pembengkakan ataupun tidak adanya rasa nyeri dalam penekanan. Jadi dalam hasil pemeriksaan ini semuanya dalam batas normal. Pak G, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Enggak. Baik, jika tidak ada yang ingin Bapak tanyakan kembali, semoga Bapak sehat selalu Pak G.